Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, kenalin nama aku Nabila Nuri Syifa dengan NIM A210240240019. Aku dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Pada hari ini, aku akan membawakan materi akuntansi dasar. Oke, selamat menonton. Oke, di sini aku akan membawakan materi akuntansi dasar. Nah, sebelum lebih lanjut, aku akan kasih tahu apa aja sih yang aku bahas pada video ini. Nah, yang pertama itu ada pengertian, terus tujuan, pihak-pihak, bidang-bidang, persamaan dasar, siklus akuntansi, jenis-jenis, prinsip-prinsip, contoh, dan kesimpulan. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materi yang pertama. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu akuntansi. Nah, ada yang udah tahu belum sih akuntansi itu apa? Nah, akuntansi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencatat, mengistisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dengan kata lain, akuntansi membantu kita untuk memahami bagaimana uang digunakan dan dari mana asal uang tersebut. Karena itu, akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis. Sebab, melalui laporan keuangan, kondisi suatu organisasi dapat diketahui dengan jelas. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua. Oke, materi yang kedua yaitu tujuan akuntansi. Nah, tujuan akuntansi itu apa sih sebenarnya? Nah, ini nih, kita akan bahas di tujuan akuntansi ini. Tujuan utama akuntansi itu adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dimengerti bagi pihak yang membutuhkan. Oke, biar lebih rinci, nih aku akan kasih tahu tujuannya itu apa aja. Yang pertama ada memberikan informasi keuangan, itu mengenai posisi dan kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya ada membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu ada menilai kinerja perusahaan. Ini menilai kinerja perusahaan ini selama periode tertentu. Lalu selanjutnya ada mengawasi penggunaan sumber daya ekonomi agar lebih efisien dan efektif. Lalu yang terakhir ada memenuhi kewajiban hukum dan perpajakan. Oke, kita akan ke slide berikutnya. Oke, yang ketiga ada pihak untuk menggunakan Oke, yang ketiga adalah pihak yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi tidak hanya dipakai oleh pihak internal perusahaan, tetapi juga pihak luar. Nah, di sini aku akan jelasin pihak internal dan pihak eksternal. Oke, untuk yang pertama ada pihak internal. Nah, pihak internal ini meliputi manajemen, karyawan, dan pemilik perusahaan. Jadi, mereka menggunakan laporan keuangan itu untuk mengambil keputusan strategis. Lalu, yang selanjutnya ada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini meliputi investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Jadi, mereka memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kinerja, solvabilitas, dan kelayakan investasi. Lalu, kita selanjutnya akan membahas bidang-bidang akuntansi. Lanjut ke bidang-bidang akuntansi. Nah, akuntansi ini memiliki beberapa cabang atau bidang sesuai kebutuhan pengguna. Yang pertama itu adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal atau pihak luar. Lalu, yang kedua ada akuntansi manajemen atau managerial accounting yang biasanya digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan internal. Nah, lalu yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, di akuntansi biaya ini untuk mencatat dan mengendalikan biaya produksi. Lalu selanjutnya ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Nah, ini tuh berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pajak. Lalu selanjutnya ada akuntansi pemerintahan atau government accounting yang ditetapkan dalam lembaga pemerintahan. Lalu yang terakhir ada auditing. Nah, auditing ini adalah bidang pemeriksaan untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Oke, selanjutnya adalah materi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini merupakan pondasi dari seluruh proses akuntansi. Nah, di sini ada rumusnya nih. Nah, rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, atau biasa sering disebut itu aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, aku akan jabarin satu-satu apa itu aset, kewajiban, dan modal. Nah, yang pertama ada aset. Itu semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, piutang, peralatan, bangunan, dan kendaraan. Lalu yang kedua ada kewajiban atau yang bisa disebut liabilities. Nah, kewajiban ini adalah utang atau kewajiban kepada pihak lain, misalnya utang usaha atau pinjaman dari bank. Lalu yang ketiga ada modal atau equity. Nah, modal ini adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi oleh kewajiban. Nah, persamaan ini harus selalu seimbang karena setiap transaksi akan mempengaruhi dua sisi atau lebih dari persamaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah siklus akuntansi. Oke, siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan secara berurutan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Nah, tahapannya itu ada yang pertama, pencatatan. Nah, pencatatan ini meliputi identifikasi dan jurnal umum. Jadi, di pencatatan ini itu mencatat setiap transaksi keuangan berdasarkan bukti transaksi seperti faktur, nota, atau kwitansi. Lalu yang kedua, posting ke buku besar. Nah, jadi di sini itu memindahkan data dari jurnal ke akun yang sesuai. Jadi dari pencatatan jurnal umum itu dipindahkan ke buku besar dengan menyesuaikan nama akun. Lalu yang ketiga ada penyusunan neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini tuh memastikan keseimbangan antara debit dan kreditnya. Lalu selanjutnya ada penyesuaian atau adjusting entries. Nah, di sini itu mencatat transaksi yang belum terekam pada akhir periode. Jadi, jika belum ada pencatatan di transaksi sebelumnya pada akhir periode, itu bisa dimasukkan ke penyesuaian ini atau biasa disebut dengan jurnal penyesuaian. Lalu selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Nah, penyusunan laporan keuangan itu meliputi laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Lalu selanjutnya yaitu penutupan buku atau closing entries. Nah, closing entries ini biasanya juga disebut dengan jurnal penutup. Dan ini tuh menutup akun sementara seperti pendapatan dan beban. Lalu yang terakhir ada neraca saldo setelah penutupan. Ini menunjukkan saldo akun permanen yang akan digunakan untuk periode berikutnya. Jadi, pada neraca saldo setelah penutupan ini, itu akun saldo tetap yang akan digunakan untuk periode yang selanjutnya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Jadi, ada beberapa jenis laporan yang biasa disusun, seperti laporan laba rugi atau income statement, neraca atau balance sheet, laporan perubahan modal atau owner's equity, dan yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Dan di sini aku akan jelasin satu-satu itu tuh apa aja sih kegunaannya gitu. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Nah, di sini itu menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih selama periode tertentu. Lalu yang kedua ada neraca atau balance sheet. Nah, di sini itu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan modal. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan modal atau owner's equity. Nah, di sini itu menjelaskan perubahan modal pemilik dari awal sampai akhir periode. Nah, yang terakhir itu ada laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, di sini itu menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasional, operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. Nah, agar informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan konsisten, akuntansi itu memiliki prinsip-prinsip dasar. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip kesatuan akuntansi atau entity concept.
Nah, di sini itu entitas bisnis terpisah dari pemiliknya. Lalu yang kedua ada prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Nah, di sini itu perusahaan dimasukkan akan terus di sini itu perusahaan akan diasumsikan akan berterus beroperasi. Lalu yang ketiga adalah prinsip harga perolehan atau historical cost. Nah, di sini tuh aset dicatat berdasarkan harga perolehannya, bukan nilai pasar saat ini. Nah, ya selanjutnya yaitu prinsip objektivitas. Setiap transaksi harus didukung oleh bukti nyata. Lalu ada prinsip konsistensi, yaitu metode akuntansi yang digunakan harus tetap dari periode ke periode. Nah, lalu selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika diperoleh, bukan saat kas diterima. Lalu yang terakhir ada prinsip kewajaran atau fair presentation. Di sini itu laporan harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi, pada prinsip ini tidak boleh dibuat-buat, jadi harus dalam keadaan sebenarnya. Lalu selanjutnya itu ada contoh transaksi dan pencatatan. Contoh transaksi dan pencatatan. Di sini aku ngambil contoh transaksi ini. Pada tanggal 1 Januari, pemilik menyetor uang tunai sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, pada tanggal 1, akunnya itu ada kas. Kas berada di debit dengan nominal sebesar 10 juta rupiah. Kenapa berada di debit? Karena kas itu bertambah dan kas saldo normal kas itu ada di debit. Jadi di sini kas akan jadi di sini posisi kas itu berada di debit. Lalu selanjutnya ada akun modal dan ini pada akun kredit sebesar 10 juta rupiah. Kenapa bisa ada di akun kredit? Karena modal ini saldo normalnya itu dikredit dan modal itu bertambah karena pemilik yang menyetor uang tunai itu sebagai modal awal. Nah, jadi artinya kas perusahaan itu bertambah dan modal pemilik meningkat dengan jumlah yang sama. Oke, ini masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan. Jadi, di sini itu dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu merupakan sistem informasi yang sangat penting dalam dunia bisnis karena berfungsi sebagai alat untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan aktivitas ekonomi. Dengan memahami akuntansi dasar, seseorang dapat mengetahui bagaimana cara keuangan suatu entitas itu berjalan, serta dapat membuat keputusan ekonomi dengan lebih tepat. Selain itu, akuntansi juga membantu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi, baik di organisasi kecil maupun di organisasi besar. Oke, sekian dari aku. Semoga bisa dipahami materi. Sekian dari aku. Semoga materinya bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.